Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Puspa Yuandira. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Riau. Kerajaan Islam yang ada di Riau dan Kepulauan Riau, menurut berita Tompires, pada tahun 1512 hingga 1515, yaitu antara lain Kerajaan Siak, Kerajaan Kampar, dan Kerajaan Indragiri. Pada abad ke-13 dan ke-14 dalam Kerajaan Kampar, Indragiri, dan Siak dalam kekuasaan Kerajaan Melayu dan Singasari sampai Majapahit, maka kerajaan-kerajaan tersebut tumbuh menjadi kerajaan bercorak Islam sejak abad ke-15. Adapun pengaruh Islam yang sampai ke daerah-daerah tersebut yang mungkin diakibatkan dari perkembangan Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Malaka. Jika kita dasarkan berita Tompires, maka ketiga kerajaan Kampar, Indragiri, dan Siak senantiasa melakukan perdagangan dengan Malaka, bahkan memberikan upeti kepada kerajaan Malaka. Ketiga kerajaan di pesisir Sumatera Timur ini dikuasai kerajaan Malaka pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah yang wafat pada tahun 1477. Bahkan pada masa pemerintahan putranya yang bernama Sultan Alauddin Riayat Shah yang wafat pada tahun 1488. Banyak pulau di Selat Malaka, termasuk Lingga Riau, masuk kekuasaan kerajaan Malaka. Adapun penghasilan dari Kerajaan Siak, Kampar, dan Indragiri. Yang pertama, Kerajaan Siak menghasilkan padi, madu, lilin, rotan, bahan-bahan apotek, dan banyak emas. Dan yang kedua, Kerajaan Kampar menghasilkan barang dagangan seperti emas, lilin, madu, biji-bijian, dan kayu gaharu. Dan yang terakhir, Kerajaan Indragiri menghasilkan barang-barang perdagangan seperti Kampar, tetapi emas dibeli dari pedalaman Minangkabau. Siak menjadi daerah kekuasaan Malaka sejak penaklukan oleh Sultan Mansur Shah, di mana ditempatkan raja-raja sebagai wakil kemaharajaan Melayu. Ketika Sultan Mahmud Shah pertama berada di Bintan, Raja Abdullah yang bergelar Sultan Khoja Ahmad Shah diangkat di Siak. Pada tahun 1596, yang menjadi Raja Siak ialah Raja Hasan putra Ali Jala Abdul Jalil, sementara saudaranya yang bernama Raja Husain ditempatkan di Kelantan. Kemudian di Kampar ditempatkan Raja Muhammad. Sejak VOC Belanda menguasai Malaka pada tahun 1641 sampai abad ke-18, praktis ketiga kerajaan, yaitu Siak, Kampar, dan Indragiri, berada di bawah pengaruh kekuasaan politik dan ekonomi hingga perdagangan VOC. Perjanjian pada 14 Januari tahun 1676 berisi bahwa hasil timah harus dijual hanya kepada VOC. Demikian pula dengan ditemukan tambang emas dari Petapahan, Kerajaan Siak juga terikat oleh ikatan perjanjian monopoli perdagangan, sehingga Raja Kecil pada tahun 1723 mendirikan kerajaan baru di Buantan dekat Sabak Au di Sungai Jantan Siak, yang kemudian disebut juga Kerajaan Siak. Raja Kecil kemudian sebagai Sultan memakai gelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah pada tahun 1723 hingga tahun 1748. Dan selama pemerintahannya, ia meluaskan daerah kekuasaannya sambil melakukan perlawanan-perlawanan terhadap kekuasaan politik VOC, bahkan sering muncul armadanya di Selat Malaka. Pada tahun 1750, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah memindahkan ibu kota kerajaan dari Buantan ke Mempura yang terletak di tepi Sungai Merak Besar. Sungai Jantan diubah namanya menjadi Sungai Siak dan kerajaannya disebut Kerajaan Siak Sri Indrapura. Karena VOC,
yang kantor dagangnya ada di Pulau Guntung di Mulus Sungai Siak, sering mengganggu lalu lintas kapal-kapal kerajaan Siak Sri Indrapura. Maka Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah dengan pasukannya pada tahun 1760 menyerang benteng FOC. Kerajaan Siak di bawah pemerintahan Sultan Said Ali pada tahun 1784 hingga tahun 1811 banyak berjasa bagi rakyatnya. Ia berhasil memakmurkan kerajaan dan ia dikenal sebagai seorang sultan yang jujur. Daerah-daerah yang pada masa raja kecil melepaskan diri dari kerajaan Siak dan berhasil ia kuasai kembali. Sultan Said Ali memundurkan diri sebagai Sultan Siak pada tahun 1811 dan kemudian pemerintahannya diganti oleh putranya yang bernama Tengku Ibrahim. Di bawah pemerintahan Tengku Ibrahim inilah kerajaan Siak mengalami kemunduran, sehingga banyak orang yang pindah ke Bintan, Dinggatambelan, Terenggano, dan Pontianak. Ditambah lagi dengan adanya perjanjian dengan FOC pada tahun 1822 di Bukit Batu yang isinya menekankan kerajaan Siak tidak boleh mengadakan ikatan-ikatan atau perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain kecuali dengan Belanda. Dengan demikian, kerajaan Siak Sri Indrapura semakin sempit geraknya dan semakin banyak dipengaruhi politik penjajahan Hindia Belanda. Sebagaimana telah disebutkan bahwa kerajaan Kampar sejak abad ke-15 berada di bawah kerajaan Malaka. Pada masa pemerintahannya, Sultan Abdullah di Kampar tidak mau menghadap Sultan Mahmud Syah pertama di Bintan selaku pemegang kekuasaan kemaharajaan Melayu. Akibatnya, Sultan Mahmud Syah pertama mengirimkan pasukannya ke Kampar. Sultan Abdullah minta bantuan Portugis dan berhasil mempertahankan Kampar. Ketika Sultan Abdullah dibawa ke Malaka oleh Portugis, maka Kampar ada di bawah pembesar-pembesar kerajaan, di antaranya Mangkabumi Tun Perkasa yang mengirimkan utusan kemaharajaan Melayu di bawah pimpinan Sultan Abdul Jalil Syah pertama yang memohon agar di Kampar ditempatkan raja. Hasil permohonan tersebut dikirimkan seorang pembesar dari Kemaharajaan Melayu, ialah Raja Abdurrahman bergelar Maharaja Jinaidan berkedudukan di Bekantua. Hubungan antara Kerajaan Kampar di bawah pemerintahan Maharaja Lela Utama dengan Siak dan Kuantan diikat dengan hubungan perdagangan. Tetapi, masa pemerintahan penggantinya Maharaja Jinda II memindahkan ibu kota kerajaan Kampar pada tahun 1725 ke Pelalawan yang kemudian mengganti kerajaan Kampar menjadi Kerajaan Pelalawan. Kemudian, kerajaan tersebut tunduk kepada kerajaan Siak dan pada 4 Februari tahun 1879 dengan terjadinya perjanjian pengakuannya Kampar berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Kerajaan Indragiri sebelum pada tahun 1641 yang berada di bawah Kemaharajaan Melayu berhubungan erat dengan Portugis. Tetapi setelah Malaka diduduki FOC, mulailah perhubungan dengan FOC yang mendirikan kantor dagangnya di Indragiri berdasarkan perjanjian pada tanggal 28 Oktober tahun 1664. Pada tahun 1765, Sultan Hasan Salahuddin Keramat Syah memindahkan ibu kotanya ke Japura, tetapi dipindahkan lagi pada tanggal 5 Januari pada tahun 1815 ke Renggat oleh Sultan Ibrahim atau Raja Indragiri 17. Sultan Ibrahim inilah yang ikut serta berperang dengan Raja Haji di Teluk Ketapang pada tahun 1784. Demikianlah, kekuasaan politik kerajaan ini sama sekali hilang berdasarkan Traktat Van Breda and Vriendschap pada tanggal 27 September pada tahun 1838, berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda, yang berarti jalannya pemerintahan kerajaan Indragiri ditentukan pemerintahan Hindia Belanda. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.